Hai Sandy, apa kabar? Hi bro, I'm going very well, thank you. Masih di Aussie sekarang ya? Iya, sekarang lagi sekarang musim dingin sekarang di Australia. It's going very well. PSBB-nya udah mulai dilonggarkan. Di sini udah lebih aman gitu. Melbourne kemarin ini baru ada spike lagi COVID-19-nya, jadi mereka baru masuk lockdown lagi. Tapi puji Tuhan, so far so good gitu. Kayaknya di Australia mereka bisa menanganinya dengan baik. Puji Tuhan aman-aman semua. Di Indonesia gimana? Di Indonesia mall udah pada buka, terus pekerjaan juga, kantor-kantor juga udah mulai buka. Dan ya ekonomi udah mulai jalan. Walaupun COVID-19 masih naik nih setiap harinya. Jadi yang penting kita tetap stay safe, stay healthy. Kalau nggak ada kepentingan lebih baik di rumah aja. Iya. Jadi selama kurang lebih 3 bulan ini apa aja yang hal baru yang Sandy dapat? 3 bulan terakhir ya sejak PSBB ini macam-macam sih. Saya semakin bisa masak. Kan nggak bisa makan di restoran kan. Ya. Jadi melihat Instagram, wah ini kayaknya enak banget nih. Mau nggak mau cari resep harus masak sendiri. Apa aja sih? Waduh, udah banyak banget. Kemarin ini 3 babi yang penuris di Bali. Oh, itu puas banget sih. Iya. Terus belajar masak nasi goreng pack-pack. Macam-macam deh. Lots of food. Lots of food. Wah, itu pasti masakan rumah yang di Indo dikangenin ya. Iya, that's right. Jadi talenta baru ya buat kamu ya? Ya, absolutely. Jadi banyak masak. Terus selama 3 bulan, saya malah training main tenis meja. Oke. Itu sama teman saya. Jadi itu ada a new skill that I've learned as well. Terus yang ketiga itu, kan sebenarnya tahun ini saya ada jadwal 5-6 kali buat pulang ke Indonesia. Dari Januari udah dibeliin semua tiket sampai Desember gitu. Tapi karena COVID-19, semuanya di-refund, di-cancel. Okay. Jadi saya belajar bagaimana caranya bisa sharing atau to preach a message lewat Zoom dan lewat online. Tadinya nggak kebayang harus seperti ini, tapi mau nggak mau belajar juga. Ya. Sebelumnya belum pernah ya? Belum pernah. Ini pertama kali. What do you feel? It's different sih, beda. Cuman I actually really enjoy it. Karena dengan ada Zoom ini, anehnya saya bisa lebih sering ketemu orang-orang di Indonesia lewat Zoom. I can preach to them, I can share to them. Kalau dulu kan sekali pulang Indo, susah nyari jadwal. Udah gitu, entah di jam harus kemana. Kalau misalnya lewat Zoom, I can talk to schools, I can talk to lots of people gitu. Jadi saya cukup enjoy sih sebenarnya. Dan kamu bisa meeting yang berbeda di dalam satu hari ya? Iya, absolutely. Jadi bisa meeting semua orang di Indo, tiba-tiba semua orang di UK, tiba-tiba semua orang di US, macam-macam. Yang sebelumnya kamu mungkin tidak bisa lakukan, terus sekarang dalam satu hari kamu bisa lebih efektif untuk ngerjain sesuatu ya? Iya, absolutely. Betul sekali. Nah, Sandy, sebagai psikolog, kamu kan punya preference di mental health expert. Nah, gimana menurut kamu teman-teman yang selama ini kerja di rumah, belajar di rumah, ibadah pun di rumah? Nah, pasti kan mereka sama seperti manusia biasa yang pengen punya jiwa sosial. Dan pasti mereka kan yang merasa biasanya bebas, sekarang terkekang, tentu memiliki rasa stres gitu kan. Nah, menurut kamu apa yang perlu dilakukan sama teman-teman semua? Ya, jadi ada beberapa strategi yang bisa dilakukan kalau misal sedang PSBB dan kita nggak bisa keluar rumah, kita merasa stres. Ini adalah memastikan bahwa kita istirahat dengan benar. Banyak banget yang merasa kok makin capek ya, padahal nggak usah commute, kadang-kadang nggak usah mandi atau apa gitu. Jadi time kan. Tapi kenapa orang lebih merasa capek?
Karena kalau kita di rumah, kita lebih susah membedakan waktu kerja dan waktu istirahat. Ya. Lokasinya sama. Ya. Kalau misalnya kita kerja, kita berangkat kerja, naik Gojek atau naik motor atau naik mobil, nyampe sana kerja, pulang, kita udah bisa, udah oke. Dan siapa tahu karena di Jakarta di jalan cukup lama, itu ada waktu I'm winding down, I'm changing the atmosphere gitu. Tapi kalau kita kerja di tempat yang sama, kita istirahat tempat sama, kita makannya tempat yang sama, lama-lama kita nggak bisa bedain kapan kita perlu kerja, kapan kita perlu istirahat. Ya, benar banget tuh. Karena kalau kita, ini meja komputer saya ini, jadi depan ada komputer, ini ada keyboard. Saya kalau kerja saya kalau lagi istirahat pun suka di sini. Oke. Nggak ada pergantian situasi, nggak ada pergantian tempat, nggak ada pergantian konteks. Maka saat saya duduk untuk istirahat, saya punya pikiran masih di kerjaan. Ya. Karena email masih dibuka, apa masih dibuka gitu. Jadi salah satu challenge yang terbesar adalah kita harus benar-benar kalau udah selesai jamnya kerja, stop, benar-benar stop. Oke. Kita taruh, kita tutup semuanya. Oke. Mungkin kita jalan keluar sebentar atau kita jalan keliling rumah, something different. Jadi ada jeda antara waktu kerja dan waktu istirahat. Pertama gitu. Oh, and also on that note, ini mutlak sih bahwa kita semesti 1 hari dalam seminggu, kita harus benar-benar istirahat tanpa sentuh apa-apa. Take a rest ya? Exactly, take a rest. Stres itu bukan cuma dari pikiran, itu bukan cuma dari perasaan, tapi itu dari biologi tubuh sebenarnya. Ada hormon stres, ada hormon adrenalin, yang saat kita perlu kerja, kita perlu apa itu memang beraktivitas itu ada hormonnya. Ada biologi yang bekerja itu. Masalahnya, kalau terus-terusan bekerja tanpa ada reset, tanpa ada istirahat, maka itu bisa terjadi efek samping yang tidak baik. Bisa lebih gampang sakit, imun sistemnya turun, kesehatan mentalnya menurun. Jadi 1 hari seminggu itu dari bangun sampai tidur kita reset stres kita. Oke. Jadi the first one that we need to do adalah kita perlu istirahat. Itu yang mutlak, itu yang paling penting. Makanya bayangin di 10 perintah Allah yang dianggap ini adalah 10 perintah besar oleh Tuhan kan. Ya. Sampai dimasukin loh, minggu sekali di hari Sabat, kalian harus istirahat. Kuduskanlah hari Sabat ya. Exactly. Kuduskan berarti set it apart, make it special gitu. Make sure you preserve it. Jadi bayangin, dari semua perintah Tuhan di dalam 10 perintah Allah, Allah sendiri bilang, you need to rest. Banyak dari kita nggak merasa bahwa kita istirahat loh. Okay. So we keep on working and working and working. Makanya kita banyak yang sampai burn out. Iya. So we need to rest. Another thing yang tadi kita sempat ngomong adalah kebutuhan sosial. For example, dulu pas saat SMA, salah satu hangout spot yang saya paling suka itu di Puri Mall. Saya memang tinggalnya di selatan tapi anak barat. Iya. Yeah. Tapi dengan PSBB ini kan kita nggak bisa bertemu kan, muka tatap muka. Maka kita harus mempunyai inisiatif untuk cari kebutuhan sosial tersebut, untuk memenuhi kebutuhan sosial tersebut. Yang tadinya kita nggak biasa telepon, ayo kita telepon. Yang biasa kita nggak biasa Zoom, kita Zoom. Yang kita tadinya nggak biasa FaceTime, kita FaceTime. Karena memang itu tugas kita untuk memenuhi kebutuhan kita. Kan? Saya nggak bisa expect, orang cariin aku dong, atau do something for me, agar saya punya kebutuhan sosial bisa terpenuhi. It is my responsibility to fulfill my needs. Mau itu dari Zoom, mau dari itu dari apa. Dan saya tahu betul bahwa it's not gonna be the same. Cuman, dalam kondisi tersebut, we still have to do our best. Saya, kalau misalnya di sini, hari Jumat malam, tanpa nothing will change it, saya pasti main ke rumah teman. Every single week. Karena saya tahu ini adalah kebutuhan sosial saya.
Seringkali kita bisa jadwalin kerjaan, jadwalin pelayanan, jadwalin macam-macam. Tapi buat rekreasi, dan buat kesenangan sendiri, kita seringkali nggak jadwalin. Saya tahu betul bahwa mungkin ada beberapa orang yang terlalu banyak gitu senang-senangnya. Tapi ini buat kita yang biasa kerja keras gitu, seringkali we forget to have fun. We forget to relax, we forget to meet with our friends. Itu sama pentingnya dengan kerja. Buat for our bodies, for ourselves. Jadi satu, kita perlu istirahat. We're responsible for our rest. Number two, kita juga bertanggung jawab atas memenuhi kebutuhan sosial kita. Kita perlu cari orang, kita perlu kalau bisa ketemu sama mereka di mana dengan jarak yang aman gitu. But we need to fulfill our social needs. Iya, seperti itu. Nah, tapi gimana caranya, contoh misalkan kita berinteraksi dengan teman-teman lewat sosial media. Tapi sometimes sosial media impact itu kan ada sisi negatifnya kan. Kita melihat orang itu, kita merasa insecure, dan kita punya rasa kebosanan yang sangat tinggi. Contoh buka Instagram, buka Facebook, buka YouTube. Ya kan? Nah itu menurut kamu gimana? Jadi sebenarnya dengan social media, kita bisa berinteraksi dengan orang, tapi kita tidak bisa berkomunikasi dengan mereka. We can interact, but we can't really communicate gitu. Jadi sangat berbeda jika saya komenin orang punya Instagram video atau saya share story ke dia gitu contohnya. Itu sangat berbeda dengan saya bisa talk to them like this. Hey, how are you doing? How's your day? Itu sangat-sangat berbeda. Yang social media itu tidak bisa memenuhi kebutuhan sosial. Nah, lucu namanya social media tapi tidak bisa benar-benar memenuhi kebutuhan sosial. Yang bisa memenuhi kebutuhan sosial adalah kita teleponan, kita face to face, kita zoom gitu. Talking with people, kita nggak sentuh HP, kita nggak sentuh kerjaan. Kalau lagi ketemu gitu kita nggak sentuh apa, we just talk. How are you doing? How was your day gitu? Gimana keluarga kamu? Gimana? How are you feeling? Dan itu berbeda social media dan actually communicating gitu. Nah, seringkali kita merasa insecure karena kita banding-bandingin kita dengan orang lain kan. Betul. Kita lihat mereka feed, gila orangnya hebat banget, orangnya gimana gitu. Let me tell you something. 99,9% orang yang saya pernah temui, semuanya insecure. Kita ngeliatin mereka, kita yang insecure. Mereka ngeliatin orang lain, mereka insecure. Orang lain ngeliatin kita, mereka yang juga insecure. Yeah. Jadi everyone is actually a little bit insecure. Dan kita punya kesalahpahaman bahwa I am good, saya itu baik, saya itu berhasil kalau saya lebih berhasil daripada orang itu. Saya dihitung berhasil, saya dihitung berguna, saya dihitung berharga if I can be better than that person. Tapi kenyataannya that's not true karena banyak orang, we start from different places. Contohnya, sebenarnya saya ambil S3 ini, mungkin ada yang tahu ada yang enggak, saya sebenarnya nilainya nggak cukup buat ambil S3. Ya. Seharusnya 85, saya dapatnya 84. Benar-benar nggak masuk, jadi istilahnya nggak bisa lakuin S3 gitu. And I was so sad. And then I remember bahwa tahun itu, saya mengalami depresi yang sangat dalam. Sampai ada pemikiran mau menyakiti atau mau bunuh diri sendiri saat itu. Ya make sense dong, if I'm going through something hard, saya nggak bisa bekerja secara optimal. Yeah. Banyak orang saling ngebandingin, getting bahwa situasi kita itu beda. Memang nggak bisa, you cannot compare different situations. Dan tiap orang punya misi hidup juga berbeda. Jadi buat apa kita banding-bandingin orang? Jadi my value, my worth. Saya berharga bukan dari my achievements atau bukan dari perbandingan saya dengan orang lain, but my worth comes from my effort. My worth, saya punya harga diri itu datang dari the effort that I do. If I've done my best
then that's enough. Karena buktinya banyak orang yang bekerja jauh lebih, they work harder gitu. They work very, very hard. Tapi di kasat mata dunia mereka nggak sukses. Yeah. Ada banyak orang yang mereka kayaknya gampang gitu, they're okay gitu. Tapi mereka bisa sukses banget. The world is not fair. Jadi buat apa kita saling banding-bandingin? That's fine gitu, let them be. Solusinya, kalau kita nggak mau banding-bandingin, yang paling cepat puasa sosmed. Yeah. So what? I'm gonna put away my Instagram. I'm gonna put away my Facebook. Jadi puasa tersebut awalnya bakal susah karena sebenarnya dengan kita scroll mengubah biologi otak. Kita jadi bisa kecanduan ngeliatin informasi. Kita scrolling. Kalau misalnya bangun kita scrolling langsung gitu. Kita kecanduan sama informasi. Kita kecanduan looking at all the memes and things like that. Jadi ada bagusnya kita puasa dulu, kita detox. Awalnya bakal susah, kayak kepengen megang HP gitu. Yeah. Cuman lama-kelamaan we don't want it anymore. Kita juga stop banding-bandingin kita. And saya tahu betul bahwa di PSBB, di COVID-19 ini banyak banget orang yang mereka merasa I'm not productive gitu, I'm not good. Dan mereka malah kesel sama diri sendiri, mereka malah marah-marahin diri sendiri. Tapi itu nggak sehat. Kita harus belajar, I did a good job. I did my best gitu. Dengan kita bisa apresiasi, ya? Exactly. Dengan kita bisa memuji dan apresiasi diri sendiri, kita akan stop banding. Kita akan lebih kecil kemungkinan bandingin kita sama orang lain. Karena kita udah menghargai diri sendiri. We have to learn to love ourselves better. Jadi kayak gitu sih, bro. Wah, interesting. Ternyata selama ini tuh kita dengan buka sosial media, ya memang kita jadi merasa insecure, banyak banding-bandingin, banyak hal yang sebenarnya kita nggak perlu lihat atau nggak perlu tanda kutip iri, tapi karena informasi itu terbuka dengan luas, itu yang terjadi di saat ini kan. Exactly. Menurut Bro Sandy, kalau sekarang saat ini ada yang sedang mengalami rasa takut di dalam situasi yang ketidakpastian ini, apa saja yang perlu dia lakukan? Oke. Jadi yang pertama-tama yang kita perlu pahami adalah takut adalah perasaan. Takut adalah suatu emosi. Kalau orang takut, kita pikirnya gimana? Orang yang gemetaran, orangnya apa gitu. Jadi memang takut adalah reaksi biologi tubuh. It's a feeling, we feel uncomfortable kan. Nah, perasaan tersebut itu bisa disebabkan oleh pikiran. Jadi pikiran dan perasaan itu dua hal yang berbeda gitu. Kita bisa pikirin satu hal, kita bisa merasakan yang lain. Contohnya, adik saya, Semi, dia nggak bisa makan kacang karena dia alergi kan. Saya suka banget makan kacang. Makan sate padang. Aku nggak tahu sih sate padang nggak ada kacangnya atau nggak, tapi apalah yang makanan Indo yang ada kacang, gado or things like that. Kita bisa memikirkan kacang, tapi saya merasa senang, dia merasa takut. Jadi pikiran dan perasaan itu dua hal yang berbeda. Kita bisa memikirkan hal yang sama, bisa berbeda. Nah, banyak orang merasa takut hal yang di luar kendali mereka. Karena gini, every situation itu bisa masuk antara 3 kategori. And I love saying this gitu. Hal yang kita bisa kontrol, hal yang kita bisa influence, we have some control, dan memang hal-hal di luar kendali kita. Kalau misalnya halnya memang kita bisa lakukan, kita bisa kontrol, kita pikirin bakal takut nggak? Karena I know I can do this. Right? Kalau kita mulai pikirkan hal-hal di luar kendali kita, aduh,
gimana ekonomi nanti gimana ya. Kita merasa takut karena kita memikirkan hal-hal yang di luar kendali kita. Karena kita percaya gitu, you know what, hal-hal yang kita pikirkan itu urusan Tuhan. Dan kalau kita terus pikirkan hal yang kita bisa kendalikan, you need to do it better gitu. Kita seolah-olah mengatakan pada Tuhan, kita nggak percaya sama dia. Saya mau worry, saya mau pikirin sampai berbusa pun, nothing is gonna change. Right? Jadi udah, don't worry that. Memang kalau ekonomi, memang if some of us lose our jobs, kalau gimana gitu, memang itu nggak baik. Tapi we trust that Tuhan, I will do my best. And I know you've got the rest gitu. Nah, tapi kan susah kan kalau tiba-tiba pikirannya timbul terus. Aduh gimana nih, saya nggak bisa stop mikirin itu. Pikiran harus dilawan sama pikiran. Jadi kalau kita timbul ada pikiran, aduh kerjaan gimana ya? Kita harus langsung balas dengan, you know what? Tuhan yang bakal urus, I'm gonna do my best. Kita retrain pikiran kita. Jangan sampai kalau misalnya kita tiba-tiba timbul satu pikiran, aduh, kerjanya gimana ya, gini. Terus kita langsung, iya ya, kita ikut stres. Jadi kita harus lawan. Kita baca Alkitab, kita dengarkan khotbah setiap minggu di gereja gitu. Itu bukan cuma kita dengerin, oh iya bagus ya, bagus romonya. Enggak. Justru kita simpan kata-kata itu, kita buat lawan pikiran kita. Untuk mengubah mindset dan mengubah pikiran kita. Kalau saya ada timbul pikiran, Sandy, you're worthless. Saya harus balas dong, no. God says I'm valuable. Tuhan bilang saya berharga. And memang saat ini saya nggak produktif, tapi I'm doing my best. Jadi kalau memang sempat pikirannya aneh-aneh, jangan ikutin, lawan. Dan lama-kelamaan, will change how we think that way. Menurut saya gitu cara untuk melawan rasa takut yang pertama, jangan pikirkan hal-hal di luar kendali kita. Kalau kita udah mulai worried, kita udah mulai pikirkan itu, lawan. Pikiran yang realistis dan penuh iman. Pikiran kita nggak realistis. Iya. Fight it with faith gitu. Karena bisa aja orang membohongi diri mereka sendiri. Mereka apa? Mereka denial gitu. Mereka nggak mau menghadap situasi yang benar. Jadi nggak tentu harus positif, tapi harus dengan iman dan dengan realita. Nah, saat ini juga kan banyak teman-teman yang dapat PHK dari perusahaannya karena perusahaannya tidak bisa menggaji karyawannya atau bahkan usahanya tutup segala macam. Itu kan salah satunya mengganggu mental health, gitu kan? Ya. Nah, kalau teman-teman yang sedang menghadapi kayak gitu, ada tips dari Bro Sandy mungkin? Ya, absolutely. Jadi benar, kita di PHK nggak di PHK, itu ada pilihan dari manajemen atau mungkin dari siapa gitu. If it's not out, we let it go. We'll do our best to find a new job. Cuman benar kata Bro Dion, we have to do something about our mental health. Dan salah satu cara untuk membangun mental health adalah komunitas. Bukan cuma sharing basa-basi, bukan cuma ngomongin bola, ngomongin film, tapi benar-benar bisa ngomongin, you know, I'm feeling very stressed gitu. Itu akan sangat-sangat membantu. Jadi contohnya kayak gini. Misalnya Bro Dion sama saya, anggap we're going through lots of stress gitu. Kita nggak sharing, kita diam aja, kita ngomongin bola, ngomongin apa gitu. Kita tetap stres kan? Ya. Like, kondisinya nggak berubah kan sebenarnya. Dengan kita sharing sebenarnya situasi kondisinya berubah nggak? Enggak. Tapi rasanya lebih lega nggak? Lega. Exactly. Jadi makanya di Alkitab pun dikatakan bahwa kita harus saling, we have to carry each other's burdens. Jadi your stress, I will help you. My stress, you will help me. Kita akan lebih ringan rasanya, meskipun kondisi situasinya nggak berubah, but we feel we can do it together. Orang putus asa situasi dan kondisi loh sebenarnya. Because they feel alone. Mereka merasa bahwa nggak ada harapan.
Jadi jangan sampai kita putus asa karena kita merasa kesepian. Dengan kita sharing, meskipun situasi kondisinya sama, kita bisa merasa ada harapan, kita bisa merasa ada support. We have the strength to carry on the next day. Jadi that's one thing. Kita harus bisa sharing, kita perlu ada komunitas. Another thing that we need to do is to keep finding opportunities. Kita percaya Tuhan, Engkau sendiri mengatakan bahwa bunga-bunga di ladang kau jaga, burung-burung di udara pun kau jaga gitu. And you say you love me. Dipelihara. Masa saya nggak dipelihara Tuhan? Tapi gini, kalau Tuhan mau berkati kita, semuanya kita, Tuhan jarang sekali, nih, this is for you. Enggak, kita perlu ambil bagian juga. Tuhan nggak bisa kasih kita kerjaan, kalau kita tidak secara aktif, kita ikut nyari. Makanya di Alkitab ada kata-kata, kita menjadi partnernya Tuhan. Co-workers. Oh God. Dan co-workers, Tuhan ada bagian, kita juga ada bagian. Banyak orang putus asa, they're like, I don't want to find jobs. Saya capek apply kerja. Tuhan nggak bisa berkatin kalau kita tidak melakukan bagian kita. Jadi don't give up, keep searching gitu. Temen saya, saat dia lulus dari uni, dia nilainya bagus loh. Tapi karena dia mau kerja di sini dan cari kerjaan itu susah sekali kalau belum dapat PR, belum dapat permanent resident gitu. Dia kirim aplikasi bisa 200 lebih. Bayangin. 200 CVs. Dan selama yang 100-an, 90-an menit itu nggak ada yang terima. Kadang-kadang interview aja nggak dapet. Dia kerja di company manapun nggak diterima. Sekarang, dia menjadi salah satu manajemen di Qantas. One of the biggest airline. Dan dia terkenal di seluruh industri airline sebagai ini orang hebat sekali gitu. Skillnya jago, programmingnya jago gitu. Jadi, kalau kita mau harus nyari. We have to do our part as well. So don't give up. Keep pushing. Keep finding it. Karena Tuhan udah sediakan. Dan saat kita udah do our very best, kita lakukan semua yang kita bisa kontrol. Yang kita nggak bisa kontrol itu saatnya Tuhan masuk. And it's not enough we do that. Tapi kita remind ourselves with these things. Makanya di Roma kan dibilang bahwa Roma 12 dibilang bahwa kita harus memperbaharui pikiran kita. Itu yang namanya kita pikiran lawan pikiran. Pikiran dunia, pikiran pesimis gitu. Kita harus lawan dengan iman. Wow, that's great. Kita harus lawan pikiran secara manusiawi kita dengan iman kita terhadap Kristus tentunya ya, bro. Bisa sebutkan juga tips untuk lepas dari kecemasan di era pandemi ini seperti apa? Kalau memang kita tidak bisa, nggak usah dipikirin. Kita banyak orang itu baca konspirasi, berita-berita gimana. Memang ada baiknya kita tahu kondisi dunia seperti apa. Kalau kita lihat media, ekonomi bakal turun, COVID-19 gini, ya pantesan kita cemas. Kan Alkitab juga katakan, jagalah hatimu dengan keadaan. Sebab itu adalah sumber segala kehidupan. Jadi kita harus sangat limit, kita harus membatasi, itu satu. Tips yang kedua, untuk kita supaya nggak cemas di masa pandemi ini, hidup itu seperti ada naik turunnya kan. Ya. Ada waktu kita produktif, ada waktu kita istirahat. Kita everything kan ada waktunya, it's slowing down a little bit. Dan selalu kayak gini. Jangan di saat lagi turun, for us to slow down, we don't need to keep pushing, karena lama-lama akan naik juga, if we keep it well, gitu. Jadi jangan terlalu pikirin, aduh, I need to be productive, I need to be apa. We need to do our best. Tapi kita juga perlu take care of ourselves. Those are two tips I can give. Another tip I can give, kita harus makan dan olahraga dengan benar. Karena kalau kita makannya, kita nggak makan sayur, kita nggak makan yang sehat, dan kita nggak olahraga, itu ngefek pikiran loh.
apa yang kita makan itu sangat mempengaruhi pikiran dan perasaan dan kesehatan mental kita. Banyak sekali riset menunjukkan bahwa orang yang olahraga, mereka lebih sehat secara mental. Oh ya? Iya. So we have to make sure bahwa we're exercising. Kalau nggak bisa keluar rumah, banyak sekali home workout. Yeah. Kita pakai apa? Pakai matras atau apa itu namanya? Pakai tikar gitu. Banyak sekali workout yang kita bisa lakukan. Dan bisa temukan di YouTube. I think those are some of the tips I can give sih. Itu beberapa tips yang saya bisa beri untuk menangani kecemasan di pandemi ini. Dan ingat bahwa kecemasan itu adalah perasaan. Kecemasan adalah perasaan yang disebabkan oleh pikiran. Jadi kita harus tackle dari pikirannya. Bro, jadi untuk kedepannya apa planning dari Bro Sandy? Jadi dalam beberapa minggu ini, saya akan mendirikan satu yayasan di Indonesia. I see. Yang khusus kesehatan mental, tempat buat cari bantuan gitu. Saya juga saya kemarin ini baru rilis buku. Judulnya Hand in Hand atau Bersama-sama dalam bahasa Indonesia. Kita akan, saya lupa mention gitu bahwa salah satu cara terbaik untuk menurunkan stres di masa pandemi adalah dengan bantu orang lain. Dan kita bisa bantu orang lain, kita catch up dengan mereka, kita counseling mereka, ataupun kita doain mereka, atau anything at all gitu. Itu sangat membantu kita juga. Jadi buku tersebut itu menjelaskan apa itu depresi, apa itu kecemasan, klinis, bagaimana kita bisa bicara atau kita bantu orang yang sedang mengalami waktu-waktu susah. Dan tentu dengan saat ini banyak sekali orang mengalami waktu susah. Dan bagaimana kita menangani orang yang punya pemikiran bunuh diri. Selain itu, saya sedang apply buat melakukan research di US. Dan kalau diterima, saya akan melakukan riset di Harvard Medical School tahun depan. Untuk bagaimana kita bisa mengimprove terapi di klinik untuk terapi psikologis. Gitu sih rencananya ke depannya, bro. Dan yang buku yang tadi itu sudah launching ya? Ya, thankfully kita udah ada soft launch. Dan puji Tuhan udah banyak yang beli dari seluruh Indonesia. Dan banyak dapat testimonial that it's really helped them as well gitu. Karena banyak sekali anak-anak, contohnya banyak sekali anak-anak merasa orang tua saya love me, my parents love me, tapi saya nggak bisa sharing terbuka sama mereka. Karena mereka takut dihakimi, takut di-cut, takut apa gitu. Nah, buku ini untuk membantu antara banyak uses adalah how do we listen to people well? Bagaimana kita bisa create safe environment di mana mereka mau sharing sama kita, apa yang kita perlu katakan, apa yang jangan kita katakan. How do we help them in that way? And nanti if there's a link or a caption, I can put the description and the website as well jika orang-orang tertarik. Ya. Itu ada 2 versi ya, bro ya? Versi English and Indonesia ya? Yes, dan bentar lagi kita sudah ada versi Mandarin. Oh, luar biasa. That's right. Dan sementara ini baru versinya e-book ya? Iya, saat ini masih e-book. Kami sedang negosiasi sama printer di Indonesia. Karena COVID-19 ini shipping to Australia dan ngurusin logistik di Indonesia is a little bit more challenging. Yeah. Tapi kita memiliki harapan we'll have printed books as soon as possible as well. Semoga ini nantinya akan ada buku secara fisik dan bisa didapatkan oleh teman-teman kita yang ada di Indonesia ya. Absolutely. Yep. Okay, Sandy, thank you so much for sharing today. Yeah, it's my pleasure. Thank you so much for having me, bro. Ya, sukses terus untuk segala pekerjaannya dan selalu tetap sehat. Untuk bukunya semoga cepat bisa dirilis di Indonesia. Amin. Thank you so much, bro. Silakan dilanjut. No worries. Thank you so much. God bless. God bless. Good job on all of this. Thank you. Bye-bye. Ya, bye-bye. Bye-bye.